టైం 10 అయింది. ఏడి మీ గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజు. గంగరాజు కనబడట్లేదట. పారిపోయాడు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan rezeki dan juga kemudahan urusan untuk sahabat semua. SLMT-TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Gangster Ganggaruju. Film ini menceritakan tentang sebuah gangster yang sangat berbeda dari gangster yang lainnya. Gangster Ganggaruju adalah gangster yang diketuai oleh seorang yang pengecut dan tidak suka perkelahian. Namun, menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda, tidak sama sekali menggunakan kekuatan fisik. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Si Dapa memanggil Takursap yang menurutnya adalah ketua gangster terkuat di tempatnya, yang diharapkan bisa menjadi pelindungnya saat pencalonannya kembali menjadi MLA. Karena dulu ia pernah dicopot kedudukannya sebagai calon MLA oleh musuh-musuh gangsternya, hingga kali ini ia benar-benar mencari seseorang gangster yang benar-benar bisa melindungi dirinya. Si Dapa menceritakan kalau 25 tahun yang lalu dua gangster besar yang berebut kekuasaan karena saling mendukung calon MLA. Hingga keduanya bersatu untuk memenangkan si Faredi sebagai MLA. Kekejaman mereka tidak bisa diragukan kembali hingga akhirnya si Faredi meninggal dunia, membuat kedua gangster tersebut bersaing untuk menguasai kota. Hingga bermunculan gangster-gangster baru di tempat tersebut. Beberapa waktu sebelumnya, Gangguru dan teman-temannya memburu kambing besar yang lari ke hutan dan mereka memotongnya untuk dinikmati bersama. Nagaruju yang sudah selesai memasak masakan kesukaan Ganggaruju putranya memanggil putranya untuk menikmati bersama masakan yang telah ia masak. Tapi sebelum mereka menikmati masakan itu, seorang tetangga mereka mendatangi rumahnya dan menegur Nagaruju kalau Ganggaruju telah mengambil kambing miliknya. Ganggaruju yang mendengar hal itu ketakutan, tapi ia mencoba menutupinya dan tidak mengakuinya. Ia malah mengatakan hal yang berbeda dari kebenarannya. Begitupun Nagaruju, ia sama sekali tidak mempercayai kalau putranya mencuri kambing milik tetangganya. Sementara di tempat lain, beberapa anak buah Basiredi mendatangi kediaman Basirbai yang tengah berada di ruang makan. Mereka diam-diam menghabisi kedua putra Basirbai. Mereka dihabisi dengan cara yang keji saat mereka tengah berdoa, karena dihabisi dengan cara yang sangat kejam. Basiredi meminta Basirbai untuk menyerahkan tanah yang dimiliki oleh Basirbai. Namun Basirbai menolak dan dengan kejam Basiredi menghabisi Basirbai seperti menghabisi kedua putranya. Mereka juga membawa kedua wanita yang merupakan anak perempuan dan istri Basirbai. Ganggaruju terkesima dengan kehadiran wanita cantik di area tempat tinggalnya karena kecantikannya itu. Hingga untuk membuktikan kesungguhannya, ia mengajak teman-temannya untuk merampok sebuah rumah dan mengambil semua barang-barang yang ada di rumah itu dan memberikan semuanya kepada keluarga Devi, wanita yang ia cintai. Namun mereka tidak bisa dengan mudah mengambil semuanya karena mereka harus menghadapi seorang nenek penjaga yang sigap mengusir mereka dari kediamannya. Tapi dengan kepintarannya dan tidak sama sekali menggunakan kekerasan, Ganggaruju malah berhasil melumpuhkan nenek tersebut dan mengambil semua barang-barang keluarga Kade. Mereka membawa semua barang-barang yang telah mereka curi ke kediaman Devi dan langsung mengantarkannya. Keluarga Devi pun menerimanya dengan sukacita. Ia mencoba mendekati Devi dengan cara mengajaknya berdoa di kuil. Ia berharap bisa berjodoh dengan Devi. Namun ia sedikit terkejut melihat keberanian Devi yang merupakan seorang polisi wanita yang bertugas di kota mereka.
hingga menyurutkan niat Gangaruju mengajaknya ke kuil. Devi memanggil Gangaruju untuk menemuinya di kantor polisi. Gangaruju merasa senang dan ia yang berbesar hati kalau Devi memanggil dirinya, tapi Gangaruju terkejut ketika melihat KD bersaudara melaporkan tentang dirinya dan mereka pun memenjarakan Gangaruju. Kekejaman Basiredi semakin menjadi-jadi. Ia menyakiti wanita muda yang tengah hamil karena pernah dilecehkan oleh Basiredi. Namun Basiredi tidak mau bertanggung jawab dan memintanya menggugurkan kandungannya. Wanita itu hanya menangis dan meninggalkan tempat tersebut. Tak lama ia mendapatkan telepon dari Narsiredi untuk menyingkirkan Sidapa yang akan hadir di kuil untuk melakukan upacara keagamaan. Ia meminta Sidapa dibakar bersama kuil yang akan dikunjungi. Hingga Narsiredi yang tidak lagi memiliki pesaing untuk maju menjadi MLA. Gangaruju yang telah keluar dari penjara menemui ayahnya di stasiun kereta api, tempatnya bekerja. Nagaruju merasa sedih karena hari ini adalah hari terakhirnya bekerja karena besok adalah hari pensiunnya. Gangaruju mencoba menghibur ayahnya. Perusahaan kereta api pun memberikan penghargaan kepada Nagaruju karena sudah bekerja dengan baik selama ini. Sidapa melintasi jalan untuk menuju ke kuil merasa marah karena melihat kumpulan orang-orang yang tengah merayakan pensiun Nagaruju. Sidapa merasa marah dan mendorong Nagaruju untuk bisa memberikan mereka jalan. Sidapa mempermalukan Nagaruju tanpa sepengetahuan Gangaruju. Tak lama Gangaruju melihat ayahnya dipermalukan. Ia menyusul mereka dengan menggunakan bajai miliknya. Gangaruju mengambil jalan berbeda hingga bisa lebih cepat bertemu dengan Sidapa. Mereka pun bertemu. Sidapa meminta semua anak buahnya untuk menghajar Gangaruju, namun dengan mudah Gangaruju menghajar mereka dan saat menghadapi Sidapa, Gangaruju dengan mudah dihabisi oleh Gangaruju dan mengambil selendang milik ayahnya yang sudah Sidapa ambil sebelumnya. Devi mendatangi Gangaruju yang tengah bersama dengan warga lain membahas kematian Sidapa. Ia menangkapnya dan menjebloskannya lagi ke penjara karena telah menghabisi Sidapa. Tapi saat di kantor polisi, semua warga memberi dukungan pada Gangaruju dan mengatakan kalau Gangaruju tidak bersalah telah menghabisi Sidapa yang merupakan monster ditakuti oleh warga. Semua meminta kebebasan untuk Gangaruju karena dianggap pahlawan telah menghabisi Sidapa. Tak lama Badrapa putra dari Sidapa datang dan mengatakan kalau Sidapa telah tewas akibat kecelakaan saat menuju rumah sakit. Hal itu membuktikan kalau Gangaruju tidak menghabisi Sidapa dan Devi pun membebaskannya. Badrapa mengancam akan menghabisi Gangaruju dengan tangannya sendiri dan ia tidak ingin Gangaruju membusuk di penjara sebelum ia menghabisinya. Semua warga bersorak dan berharap Gangaruju akan menjadi gangster yang akan melindungi mereka semua dari kejahatan gangster-gangster lain. Semua warga berkumpul untuk melihat kedatangan Narsiredi yang akan meresmikan rumah sakit termasuk Devi yang memimpin anggotanya menjadi bagian keamanan di rumah sakit tersebut. Tiba-tiba seorang wanita mengerang kesakitan dan ingin melahirkan. Gangaruju yang melihat wanita itu adalah sepupunya Puja langsung menolongnya dan menerobos penjagaan perawat yang tidak mengizinkannya masuk ke rumah sakit. Perawat tersebut meracau karena peresmian yang akan dilakukan oleh Narsiredi menjadi kacau akibat Gangaruju. Di dalam ruangan, ayah Puja menjelaskan pada Gangaruju kalau Puja telah dihamili oleh teman dekatnya, namun ia tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan putrinya. Narsiredi yang datang ke rumah sakit tersebut terkejut ketika melihat sambutan untuk dirinya telah berantakan. Tapi Gangaruju menyerahkan bayi Puja kepada Narsiredi untuk bisa diberi nama sebagai tanda kehormatan menggantikan peresmian rumah sakit. Kemarahan Narsiredi pun berkurang, namun ia memberikan kembali bayi tersebut kepada Gangaruju untuk diberi nama. Gangaruju pun memberikan nama Mahalaksmi pada putri Puja tersebut. Devi yang sejak tadi memperhatikan Gangaruju menjadi terkesima dan mulai sedikit tertarik pada Gangaruju atas sikap baik yang ditunjukkan oleh Gangaruju. Ia pun memikirkan kembali lamaran yang pernah diucapkan oleh Gangaruju kepadanya. Devi mengatakan kepada ibunya tentang perasaannya dan menerima undangan makan malam dari keluarga Gangaruju. Mereka berbicara hangat bersama di meja makan, hingga saat keluarga Devi ingin kembali ke kediaman mereka, Gangaruju memberikan selembar sari peninggalan ibu Gangaruju yang memang akan diberikan kepada calon menantu mereka.
Gangaruju yang memberanikan diri mengajak Devi ke kuil pun bahagia saat Devi dengan senang hati menerimanya. Kejahatan Basiredi mulai sedikit terkuak ketika Sruti melaporkan hasil rekamannya pada kepala sekolah. Basiredi meminta untuk menggugurkan bayi yang ada di dalam perut guru dari sekolah itu. Basiredi yang tahu ancamannya disebarluaskan oleh Sruti menghancurkan karir Sruti yang diturunkan sebagai kapten dari tim olahraganya yang saat itu akan mengikuti perlombaan. Sruti mencoba memohon agar Basiredi bisa mencabut keputusannya, tapi Basiredi malah mengancam dan meminta Sruti menemuinya untuk menghabiskan malam bersamanya. Sruti menceritakan semua yang ia alami di sekolah kepada ibunya. Dan ia lebih memilih menghentikan sekolah Sruti daripada harus berurusan dengan Basiredi yang kebal terhadap hukum. Mendengar semua cerita dari ibu Sruti, Devi meminta pada Sruti untuk berani melawan Basiredi dan melaporkan semua kejahatannya. Ia membawa Sruti untuk membuat laporan di kantornya. Mendengar hal itu, Basiredi langsung mendatangi kantor polisi tersebut dan menemui Devi. Ia mengancam Devi untuk mencabut laporannya. Tak lama ia menelpon komisaris dan mengatakan yang dilakukan oleh Devi kepadanya. Mau tidak mau, Devi mengikuti keinginan dari komisarisnya dan mencabut kembali laporannya tentang Basiredi. Melihat Devi ketakutan, Basiredi pun mendekatinya dan mempermalukan Devi di depan semua anggota polisi yang ada. Saat Basiredi melangkahkan kakinya ingin keluar dari kantor polisi tersebut, Devi mengatakan kalau Gangaruju akan membalas semua perlakuan buruk Basiredi kepadanya. Bahkan Gangaruju akan menghabisi Basiredi di hadapan warga lain. Basiredi menerima tantangan tersebut dan meminta Devi untuk membuat Gangaruju datang menemuinya. Narsiredi yang tengah menceritakan kisah Gangaruju kepada Thakur Sap mengatakan kalau bukan Gangaruju yang telah menghabisi Sidapa melainkan Basiredi. Saat Gangaruju tiba ke tempat Sidapa, Basiredi telah lebih dulu menghabisi semua anak buah Sidapa termasuk Sidapa. Tapi Gangaruju diberi senjata yang digunakannya untuk menghabisi Sidapa dan Basiredi meninggalkan tempat itu. Gangaruju terdiam dan ketakutan, tapi tak lama ayahnya dan warga lain datang melihat Gangaruju memegang senjata tajam dan wajahnya berlumuran darah. Mereka mengira Gangaruju yang telah berhasil menghabisi Sidapa dan menjadikannya gangster yang hebat. Devi menceritakan pada Gangaruju apa yang telah ia terima dari Basiredi dan memintanya untuk membalas semua hal yang membuat Devi malu. Gangaruju terdiam dan mulai berpikir bagaimana dengan menyingkirkan Basiredi yang terkenal sangat kejam. Ia tahu kalau dirinya telah membohongi semua warga tentang kematian Sidapa. Namun semua warga merasa bahagia kalau Gangaruju akan menghabisi Basiredi yang sangat ditakuti oleh semua warga. Bahkan ayahnya sendiri yang mengasah senjata tajam untuk menghabisi Basiredi. Gangaruju mulai mencari cara lain. Ia mendekatkan diri dengan Narsiredi hingga menjadi bagian dari mereka. Ia juga membuat Sruti bisa kembali mengikuti pertandingan dan memimpin pertandingan itu. Ia juga memberikan nasihat kepada semua orang tua untuk lebih menjaga anak perempuan mereka dari Basiredi. Sementara Narsiredi yang dijanjikan akan terus bisa maju menjadi MLA menemui Basiredi dan mengatakan walaupun ia tidak bersama Basiredi lagi, ia bisa maju ke pemilihan MLA. Karena ia telah ditelepon oleh pihak komite pemilihan umum. Padahal ia tidak tahu kalau yang menelpon sebagai anggota komite itu adalah teman-teman Gangaruju. Basiredi yang mengetahui kebohongan yang telah dilancarkan oleh Gangaruju menceritakan kebenarannya tentang kematian Sidapa. Gangaruju bukanlah pembunuhnya, ia hanya menjadi tumbal agar tidak disalahkan oleh pihak kepolisian. Desas-desus tersebut pun menyebar luas ke warga, bahkan Gangaruju pun merasa malu karena telah ditipu sendiri oleh putranya. Devi pun mengajak Gangaruju ke kediaman Puja dan menemui ayah Puja. Melihat kedatangan Gangaruju, ia menceritakan kalau Puja dan putrinya Mahalaksmi dihabisi dengan sangat kejam. Padahal itu adalah putrinya sendiri karena Puja dihamili oleh Basiredi. Mendengar hal itu, Gangaruju merasa sedih karena banyak hari yang telah dilewati oleh mereka. Air mata Gangaruju pun tumpah dan Devi mencoba memberikan semangat kepada Gangaruju. Ia mau Gangaruju menghancurkan Basiredi dan kejahatannya karena ia kebal hukum dan Devi tidak bisa menggunakan kuasanya. Gangaruju pun terdiam dan mencoba mencari cara untuk menghancurkan Gangaruju tanpa harus melibatkan warga lain. Begitupun juga dengan warga yang telah berkumpul. Dengan kesombongannya, Basiredi mengatakan kalau ia akan menghabisi Gangaruju seperti ia menghabisi yang lain dan hal itu membuat takut semua warga.
Tapi tak lama Gangaruju datang menarik sebuah gerobak yang berisi anak buah Basiredi yang telah ia lumpuhkan. Gangaruju yang untuk pertama kalinya menggunakan otot untuk berkelahi berusaha melumpuhkan semua anak buah Basiredi. Namun ia berulang kali tersungkur atas serangan yang dikerahkan oleh Basiredi. Beberapa luka dari sabetan pedang panjang pun menghiasi tubuh Gangaruju. Semua kejahatan Basiredi mulai melintas di ingatan Gangaruju, membuatnya semangat untuk bangkit dan membalas semuanya. Ia mengerahkan kekuatan yang tertinggal dan menghajar Basiredi di hadapan para warga. Narsiredi yang tidak ingin Basiredi terluka meminta anak buahnya untuk membantu Basiredi. Tapi di saat bersamaan, Badrapa yang sudah mengetahui ayahnya tewas di tangan Basiredi datang untuk membantu Gangaruju hingga Gangaruju tidak terganggu untuk menghabisi Basiredi. Mengetahui dirinya terdesak, ia memohon ampun kepada Gangaruju. Tapi warga terus berteriak agar Gangaruju menghabisi monster kejam Basiredi. Gangaruju pun maju dengan membawa sebuah senjata yang telah diasah dengan tajam oleh ayahnya untuk menghabisi si Basiredi dengan cepat. Narsiredi kemudian mengakhiri ceritanya dan mengatakan kalau kini Gangaruju menjadi penguasa di kotanya dan ia meminta Thakursap untuk menghabisi Gangaruju. Thakursap tertawa dan mengatakan kalau ia adalah paman Gangaruju. Tak lama Gangaruju datang bersama Badrapa yang kini bekerja sama dengannya. Hal itu kemudian membuat Narsiredi ketakutan dan akhirnya meniatkan diri untuk membatalkan pencalonannya. Bahkan ia memberikan dukungannya kepada Gangaruju bila ingin mencalonkan diri sebagai MLA. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Gangster Gangaruju. Don't judge a book from its cover. Rasanya pepatah ini sangat tepat ya untuk menggambarkan Gangaruju. Siapa sangka kepolosannya malah justru menjadikan kekuatan untuk dirinya mengalahkan musuh terbesar dari yang dihadapinya. Namun demikian, tindakan balas dendam dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan ya sahabat. Walau terkadang hukum manusia banyak cacatnya daripada adilnya, kita harus yakin bahwa kelak pengadilan yang maha kuasa akan berlaku dengan seadil-adilnya. Maka bersabar saja jika belum mendapat keadilan di dunia. Buah kesabaran tentunya nanti akan menghasilkan hal yang membahagiakan pada akhirnya. Betul kan? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini. Dan ingat selalu untuk dukung SLM TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.